Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan belajar kembali tentang materi hukum Taurat ya, pelajaran ke-9, yaitu tentang ini, kita bukan di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Ya. Mari kita sama-sama belajar lebih dalam tentang hal ini. Nah, di pelajaran yang sebelumnya, kita belajar sama-sama bahwa hukum Taurat kalau tepat digunakan itu baik, ya kan? Tapi kalau tidak tepat digunakan, nah itu yang bahaya. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kaku istilahnya. Kristen tapi kaku, legalistik sekali gitu. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu, ya. Karena Allah itu jauh lebih baik dari apa yang pikiran kita sanggup bayangkan. Nah, saya nanya lagi nih ya. Sekarang yang bagian sebelah sana, ibu-ibu yang di sana tuh ya. Saya tanya, sehari-hari dari sejak lahir sampai sekarang, berapa banyak kebaikan Tuhan yang pernah dirasakan? Banyak ya, tak terhitung ya. Setiap kita pasti punya cerita sama Tuhan, masing-masing. Benar ya? Nggak pernah sama. Itu sebabnya kesaksian orang percaya itu besar dampaknya bagi pengabaran Injil. Karena nggak ada satupun yang bisa bantah. Itu pengalaman pribadi. Betul ya? Kekristenan itu bukan tentang agama Bapak Ibu. Kekristenan itu tentang hubungan. Kalau hubungan artinya perlu dipupuk. Benar ya? Bu Ferry, maaf saya nanya lagi nih. Sama Bapak udah nikah berapa tahun? 2 tahun. 16. Bapak berapa, Pak? Jalan tahun ke-19. Oh. Nah, saya tanya nih ya, yang udah nikah di atas 10 tahun ya. Cidesi sama Ko Imam pasti juga kan. Nah, setiap hari ada pertengkaran, ada perselisihan, selesai nggak? Selesai nggak selesai kumpulkan. Ini bener loh, pertanyaan ini kan bener ya, bisa selesai toh. Kalau nggak selesai mana sampai sekian tahun, bener nggak? Tapi kalau berantem sama orang di luaran sana nggak selesai juga bodo amat, nggak ketemu. Tapi kalau suami istri, ya elah dia juga tidur di samping saya, gitu kan? Bangun pagi ketemu muka dia lagi, gitu. Artinya kita menjalin hubungan dengan someone spesial kan, pasangan kita. Dipupuk kan tiap hari. Itu yang kelihatan Bapak Ibu. Pertanyaan saya, gimana bangun hubungan sama Tuhan yang gak kelihatan? Makanya banyak orang Kristen tuh gagal mempersepsikan Tuhan dalam bentuk hubungan karena sosok Tuhan gak terlihat oleh mata kita, benar gak? Jadi lupa bahwa kekristenan adalah hubungan. Kita selalu gak fair kalau saya bilang, gak adil. Kalau lagi ada masalah, Tuhan kenapa kamu gak pernah tolong saya? Kenapa kamu gak dengar doa saya? Kalau Tuhan mau iseng nih, dia bisa bilang ini, lah kamu kapan ngomong sama saya? Gitu. Uang bangun tidur aja yang dilihat chat. Bangun tidur yang dilihat saldo rekening gitu. Ya kan? Yang dilihat bukan aku, kamu gak pernah cerita sama aku. Tapi ketika ada masalah, kita selalu memojokkan Tuhan. Kenapa doa saya belum terjawab? Halo, Bapak Ibu udah ngobrol belum? Kita suka jaim sih kalau datang sama Tuhan ya. Benar loh, saya sedih banget kalau lihat ada orang Kristen gitu ya, ditata rapi gitu ya, bahasanya baik. Ya Allah, kamu tuh ketemu Bapamu. Kenapa masih jaim? Sini kan semua pernah jadi anak kan? Waktu ketemu papa mama emang jaim-jaim? Enggak kan?
Anak presiden bisa datang seenaknya aja ke ruangan papanya tanpa ngikutin protokoler. Sementara orang lain harus pakai protokoler. Ini pertanyaan buat refleksi. Bapak Ibu waktu ketemu Tuhan kayak gimana? Datang dengan ritual kah? Seperti hukum Taurat? Atau bisa dengan santainya bilang, Abah, hari ini aku lagi sebel nih sama Cidesi. Tadi dia marahin aku gitu. Saya datang ke situ, saya juga masih belajar Bapak Ibu. Tapi saya belajar untuk ngomong apa adanya sama Tuhan, gak ditutup-tutupin. Misalnya saya benci sama orang gitu ya. Tuhan, saya benci banget sama dia, aduh ngeliat mukanya aja udah enek. Bantuin saya dong, supaya saya bisa doain dia seperti apa yang Engkau firmankan. Tapi berapa banyak dari kita yang bertahan dalam rasa tidak mau mengampuni. Sorry ya, emang kamu pikir kamu siapa bisa injek-injek saya? Bapak Ibu ketahuilah, pengampunan itu bukan tentang membiarkan seseorang menginjak-injak kita atau melakukan sesuatu yang gak pas sama kita. Tidak. Pengampunan itu bicara tentang kita melepaskan hak untuk membalaskan kepada orang itu. Tahu gak sih, Tuhan itu nurunin hujan, ngasih matahari pada orang baik dan orang jahat. Benar ya? Sama kok semua. Artinya Tuhan gak pernah pilih kasih. Dia sayang sama semua. Tapi level kedekatan tuh kan ada ya. Sini ada nggak yang punya teman banyak? Berapa yang deket? Semuanya deket? Orang-orang tertentu kan? Kenapa? Karena sering berkomunikasi, karena sering ketemu. Nah, frekuensi ngobrolnya juga enak gitu ya. Sama Tuhan tuh juga pribadi. Tuhan itu juga pribadi. Seberapa sering kita ajak dia ngobrol? Ibu-ibu coba saya tanya. Beli sepatu, nanya sama Tuhan nggak? Enggak. Nanya sama suami nggak? Enggak. Ada duitnya enggak? Itu tuh. Jadi kenapa saya tanya gini? Saya Pak Bu, saya biasain dari hal yang kecil, saya tanya sama Tuhan. Beli sepatu nih, ibu-ibu kan gini ya, ada barang yang lucu aja udah langsung, ih lucu nih, ntar kepikiran deh sampai rumah, aduh kenapa tadi nggak dibeli gitu kan. Itu saya tanya, beli sepatu, ada 2 nih sepatunya. Ih lucu ya Tuhan gitu. Gitu, kayaknya dia cuma gitu, saya dapat impresinya gitu. Boleh beli nggak? Yang merah apa yang biru? Ih maksa banget ya, udah langsung nanya yang merah apa yang biru. Dia bisa loh merespon dengan begini, emang kamu udah butuh sepatu? Aduh, saya langsung, iya sih bener. Tapi lucu loh, saya belum punya model yang gini. Keperluannya apa? Masih banyak kan sepatumu? Ya udah, berarti nggak boleh ya. Ya udah, tapi nanti next saya mau. Maksa. Tapi nggak apa-apa. Tuhan nggak menghakimi kita. Dia bukan kayak gini loh. Misalnya dia kasih tahu kita ya, terus kita melakukan, dia gini, tuh kan udah dibilangin gitu. Kalau kita kan gitu ya, ngelarang anak-anak, jangan lari ntar jatuh. Terus si anak lari, jatuh nih dia. Tuh kan mama udah bilangin kan tadi, gak usah lari-lari, kok jatuh deh. Ini sudah merepet kemana? Bener ya Bu? Ya. Bener. Emak-emak gitu. Kalau nggak tahu, kalau bapak-bapak agak takut ya, anak-anak ngeliat kan bapak-bapak suka gitu. Lirikan matanya aja udah bikin takut. Tapi Tuhan tuh nggak pernah kalau ngasih tahu kita sesuatu, kita nggak melakukannya, terus kita jatuh, terus dia bilang gini, makanya nggak nurut sih gitu. Nggak pernah loh Bapak Ibu. Nggak pernah. Jadi sebetulnya nggak ada alasan dari kita untuk takut sama murkanya Tuhan. Karena dia sayang sama kita. Terlebih lagi kita udah terima Yesus. Saya tanya ya, Bapak Ibu ya, pernah mau nggak sih gini kalau punya anak, tetangga sebelah nih yang nyuri, ya, tetangga sebelah nih yang anaknya nyuri nih ya, harusnya kan dia yang dihukum ya. Terus kita bilang ini, udah Pak Polisi, jangan anak itu deh, kasihan anak saya aja nih yang kamu penjara, mau nggak?
Enggak, ibu langsung jawabnya kenceng. Kalau ada yang mau, saya bilang agak aneh gitu kan. Gak pernah kita menyerahkan orang yang paling kita sayang untuk nutupin kesalahan orang lain. Bisa bayangin gak, Bapak melakukan itu loh buat kita. Dia kasih Yesus loh buat nutupin pelanggaran kita. Jadi kalau dia lihat kita gini, yang dia ingat pasti Yesus. Wah, anakku yang udah berkorban buat kamu gitu. Ketika kita menerima dia, dia melihat wajah anaknya gimana mau murka. Tapi banyak dari kita berpikir, ah Tuhan lagi marah sama saya. Pernah gak gini? Kan kita tahu ya, orang Kristen harus baca firman Tuhan siang dan malam, benar ya? Merenungkannya bukan cuma sekedar baca. Lupa hari ini bangun kesiangan. Udah telat lagi ke kantor atau ke toko atau ke tempat bisnis. Buru-buru, ya kan? Lagi di perempatan keserempet motor, seret mobilnya. Aduh, sial banget ya. Turun dari mobil, kepleset. Udah. Terus abis itu tender yang harusnya hari ini ada, gagal. Ditunda. Pernah kepikiran gini gak? Nih kayaknya gara-gara gue gak baca Alkitab nih hari ini. Atau lupa doa. Banyak orang Kristen yang berpikir begitu. Berpikir bahwa karena kamu tidak melakukan sesuatu, Tuhan menghukum kamu. Hati-hati loh. Saya mesti ngomong gini kenapa? Karena musuh tuh gak seneng kita punya hubungan sama Tuhan. Gampang kok setan tuh. Dia hanya memutar kebenaran yang ada. Coba saya tarik lagi ya ke kejadian Adam dan Hawa. Yang dideketin kan Hawa ya? Iya. Terus dia tanya gini, Wak, nih saya pakai bahasa sehari-hari ya. Wak, Tuhan ngomong apa sama lu gitu kan? Ini semua pohon pasti nggak boleh, semua buah di sini pasti nggak boleh ya dimakan. Enggak kok, semua boleh dimakan. Tapi yang di tengah itu tuh diraba aja nggak boleh, apalagi dimakan, karena bisa mati. Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan coba dilihatin baik-baik. Tuhan gak pernah bilang diraba mati, iya kan? Iya kan? Dimakan kamu baru mati. Mati itu artinya terputus roh kita dengan rohnya Tuhan karena ketidaktaatan. Di situ setan tahu si Hawa gak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Hati-hati loh. Setan tuh tahu ketika kita tidak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi dia gampang muter kebenaran itu dengan sedikit saja. Saya perlu kasih tahu ini ya, orang pinter banyak Bapak Ibu. Tapi untuk berhasil dalam hidup, mengalami janji Tuhan, pinter aja nggak cukup. Kita perlu hikmat dari Roh Kudus setiap hari. Kenapa? Ya karena itu, musuh melancarkan tipuannya dengan sangat tipis bedanya. Gimana kita tahu itu salah atau enggak kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Benar nggak? Kayaknya kira-kira boleh deh. Yakin? Kayaknya gitu. Nah, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus habis puasa 40 hari, 40 malam kan lemes ya. Alkitab bilang Tuhan Yesus sama kayak kita. Hal pertama yang setan bilang ke Tuhan kan, kalau kamu anak Allah, kamu bisa ubah batu ini jadi roti. Kalau kamu anak Allah. Padahal Yesus tuh habis dibaptis dan ada suara Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi setan bilang, kalau kamu anak Allah, hal pertama apa yang di-challenge? Identitas. Kamu tahu nggak identitasmu di dalam Kristus? Yesus tahu banget. Makanya dia responnya apa? Ada tertulis. Kalau kita kan kira-kira ya di kitab apa ya? Kayaknya pernah dengar ya. Reelsnya kayaknya pernah lihat-lihat tuh di sosmed gitu. Nah itu sebabnya firman Tuhan bilang kita harus merenungkan firmannya siang dan malam. Kenapa? Supaya itu berakar di hati dan pikiran kita. Sehingga waktu ada challenge bilang gini, kalau kamu anak Allah, yes aku anak Allah. Karena Yesus aku jadi anak Allah.
Karena ini terutama ya, untuk Bapak Ibu kan banyak yang udah jadi orang tua ya. Anak-anak masa kini itu bingung loh tentang identitasnya. Percaya nggak? Benar. Ada ya, tahu itu nggak sih, banyak artis-artis transgender Iya. merasa dirinya wanita terperangkap di badan pria dan sebaliknya. Gitu kan? Ada juga artis luar negeri udah cantik-cantik dia rubah wajahnya kayak kucing. Ini beneran loh. Karena apa? Karena nggak tahu identitasnya dia di dalam Tuhan gitu. Jadi sekali lagi, kita itu di bawah kasih karunia. Sehingga hubungan kita dengan Allah bukanlah hubungan yang legalistik atau berdasarkan ritual atau perbuatan baik. Tapi benar-benar murni karena kebaikan Tuhan ke kita, ya. Di Roma 3 ayat 21 sampai 24 dikatakan begini, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Bapak Ibu, kebenaran diri Allah sudah dinyatakan lewat Yesus. Kita nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia. Nah, pilihan saya kalau bahasa sederhananya gini. Bapak Ibu mau jadi anak tetangga apa jadi anak kandung? Gitu aja. Karena beda loh perlakuan kita sama anak kandung sama anak tetangga. Iya nggak sih? Nah, mau jadi anak kandungnya Tuhan dengan menerima Yesus Kristus, atau mau jadi anak tetangga yang pakai hukum Taurat untuk mendekati Sang Bapa? Kalau saya sih, saya lebih milih cara gampangnya aja. Terima Yesus, saya punya akses langsung sama Tuhan. Sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi yang mendengar berita ini dengan baik malam ini, tolong sampaikan ini kepada teman-teman, keluarga gitu. Bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kedatangan Yesus bukan berarti hukum Taurat gak ada. Atau hukum Taurat hilang. Yesus gak pernah meniadakan hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat. Kenapa? Karena gini ya, waktu zaman Yesus masih kecil aja ya, gak ada perjanjian lama perjanjian baru, benar gak sih? Yesus itu dididik ala bangsa Yahudi. Dia benar-benar belajar hukum Taurat. Bayangin umur 12 tahun udah bisa mengajar di bait suci Allah. Karena apa? Karena dia dididik dengan tradisi Yahudi. Jadi kalau mau bicara hukum Taurat, Yesus tahu nggak? Ya tahu lah. Tapi dia menjadi penggenapan hukum Taurat itu bagi setiap kita. Bapak Ibu nggak pernah berubah ya. Firman Tuhan dulu dan lama-lamanya nggak pernah berubah. Kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, apa Kejadian sampai Wahyu ya, bukan Wahyu sampai Kejadian ya, cuma 2 kitab itu. Kok berkerut-kerut sih? Kalau cuma baca Wahyu sama Kejadian itu cuma 2 kitab, bener nggak? Tapi kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Di Kejadian sampai terakhir kitab terakhir apa coba di perjanjian lama? Perjanjian lama Bu, bukan perjanjian baru. Maleaki. Orang pikir itu hanya isinya aturan, padahal enggak. Kalau Bapak Ibu tanya sama Roh Kudus, Tuhan lagi bicara apa sih? Itu semua bicara tentang satu pribadi aja. Yesus. Nah, sekarang ya. Saya mau ajak Bapak Ibu nih, coba nih. Kalau lagi baca Alkitab, ngejar target atau berhenti ketika ada satu ayat kayak pop up gitu di hati. Hah? Berhenti. Bagus ya kayaknya kelasnya ya udah paham gitu. Tapi banyak orang tuh begitu ada ayat gitu,
Entar dulu Tuhan, entar dulu. Hari ini tuh saya punya 5 pasal yang harus dikejar. Entar aja ngomongnya. Belum selesai. Kita akan kehilangan momen itu. Padahal ketika ayat itu berbicara pada kita, ambil waktu Bapak Ibu. Tuhan mau ngomong apaan sih? Kenapa ya ayat ini kok berdentum banget di hati saya? Renungkan Bapak Ibu bersama Tuhan. Dulu saya kayak gitu, ngejar target. Ya kan? Biar cepet selesai. Benar gak? Ada yang bilang, ya kan kamu harus selesaiin dong bacaan Alkitab setahun. Iya, dulu ngejar gitu. Saya kehilangan banyak hal. Tapi ketika saya berhenti, ketika suatu ayat itu ada, saya duduk diam. Roh Kudus mau ngomong apa sih? Kenapa ayat ini begini? Nanti dia akan kasih tahu tuh. Kita punya smartphone kan? Enak loh sekarang kita tinggal tulis di Google, ya kan? Google itu apa ya? Aplikasi pengetahuan yang baik dan jahat bukan? Semua ada di Google, bener nggak? Mau yang positif mau negatif semua ada di situ. Jadi tinggal ketik misalnya tentang iman, ayat Alkitab, keluar tuh rentetannya, apa. Ada juga sekarang versi Alkitab yang banyak ya. Versinya ada bahasa Inggris, ada ini, ada itu gitu. Kadang kita perlu membandingkan ini loh. Karena tafsiran bahasa Indonesia kadang sedikit berbeda dengan bahasa aslinya. Dan ketika kita belajar itu, waduh, itu kayak Roh Kudus beneran bukain loh. Jadi baca Alkitab nggak akan pernah sama. Yang pernah ngupas bawang tahu, apalagi bawang bombay. Dibuka satu, ada lagi, buka ini ada lagi, kayak gitu Bapak Ibu. Alkitab kayak gitu. Jadi nggak lagi cuma sekedar apa ya, kewajiban. Nah, sekarang nih, kalau tadi kita udah tahu ya, bagaimana menggunakan hukum Taurat dengan tepat, kan? Untuk mengenal dosa, ya. Tapi Tuhan pengen fokus kita sama Yesus, bukan fokus pada dosa. Coba yuk saya ajak cek. Bapak Ibu lebih fokus sama dosa atau lebih fokus sama Yesus? Cek ya. Ada yang masih suka ngeritik nggak? Kritik, kasih kritik gitu loh. Bukan ngitik-ngitik ya, kasih kritik. Ibu-ibu nih biasanya nih, nggak matching amat bajunya ya, sama tasnya, sama ininya. Potongan rambutnya kurang pas deh. Ada yang masih suka ngeritik? Ternyata itu tanda bahwa kita fokus pada kesalahan orang loh. Bukan pada kebaikan orang itu. Ini saya ngasih hal-hal yang simpel ya dalam hidup. Tapi kalau kita sadar sama dosa, berarti fokus kita lagi bergeser tuh dari Yesus ke kesalahan. Coba ya, bapak-bapak nih, ngaku nggak Pak? Ibu-ibu itu bisa loh masih ingat kesalahan berapa tahun yang lalu, dilakukan karena apa, jam berapa, tanggal berapa, benar apa benar? Aduh Bu, saya sering banget tuh ketemu pasangan suami istri gitu ya, kalau mereka ada sedikit selisih, suaminya bilang gini, aduh Bu, istri saya mah kebangetan, udah 5 tahun yang lalu, saya aja udah lupa kejadiannya gimana. Dia bisa sambil masak bilang, itu kan kamu dulu begini ya, nggak ingat, jam segini loh, begini begitu loh, kan capek Bu, kesalahan 5 tahun yang lalu masih dia ungkit-ungkit melulu. Ayo ibu-ibu, masih begitu nggak sama suami? Saya bukan ibu-ibu, nggak pernah ingat. Oh, nggak pernah ingat. Keren banget sih. Tapi masih banyak ibu-ibu yang begitu. Saya masih bilang ya gimana Pak, emang desainnya beda. Otaknya perempuan kayak bakmi, satu sama lain saling nyatu. Kesentuh di sini, nyambungnya ke sono gitu. Ibu-ibu ngerasain kan? Tapi kalau bapak-bapak, otaknya tuh pola pikirnya kayak kotak. Ya lagi nonton sepak bola ya sepak bola aja. Jangan diajak ngomong yang lain. Nggak nyambung, istrinya jengkel, bener nggak? Kok nggak ngerti sih? Lu fokusnya sama itu doang gitu. Nah kalau kita nggak bisa memahami ini loh Bapak Ibu, kita akan selalu melihat kesalahan orang lain. Benar? Nah, jadi masih ada yang suka mengkritik ya. Sama kok, saya juga gitu. Tapi ini artinya kita, ibu-ibu,
Coba. Bapak juga suka pura-pura lupa, Bu. Nah itu Bu. Ada masalahnya. Iya benar. Coba satu lagi ya. Saya tanya nih. Pernah dengar nggak istilah Kristen tomat? Iya. Apaan tuh? Tobat kumat. Ya Tuhan, minta maaf ya, besok dilakukan lagi. Itu artinya kita lagi nggak fokus sama Tuhan. Karena kalau kita fokus sama Dia, lagi ya, menempatkan Yesus sebagai pribadi yang utama dan terutama dalam hidup kita, terutama dan pertama dalam hidup kita, kita akan berusaha untuk nggak mengecewakan Dia, bener ya? Tapi sebel nggak sih kalau kita punya orang yang kita sangat sayangi, udah dikasih tahu ya, tapi tetap aja dilakukan, sebel ya? Kira-kira Tuhan sedih nggak ya kalau kita melakukan hal seperti itu? Ya, jadi kasih karunia itu menghapus dosa, Bapak Ibu. Hanya kita perlu ingat, bukan berarti itu izin untuk melakukan dosa. License to sin. Karena Rasul Paulus bilang sekali-kali tidak. Karena kalau kita mengasihi orang itu, kita akan berusaha menyenangkan hati dia. Karena apa? Karena kita tahu dia sayang sama kita. Nah, tinggal kita sendiri nih, gimana responnya. Mudah kok. Kalau mau merasakan hidup di bawah kasih karunia, Bapak Ibu, terima Yesus. Saya yakin kita semua udah terima Yesus. Tapi setiap saat kita memilih bersuka cita. Ini mungkin agak sedikit panjang ya. Saya mau tanya, apa bedanya kebahagiaan sama sukacita? Kalau bahasa Inggrisnya happiness and joy. Apa bedanya? Bedanya apa, Bu? Ah, mau sedih mau suka kita tetap damai sejahtera gitu di dalam hati. iya. Happy itu biasanya ada triggernya. Contoh, baru dapat transferan ya Pak Ferry, happy. Bener kan, Pak? Tapi setelah lewat transferannya, ya udah biasa aja lagi gitu kan. Baru dapat kenaikan gaji, cucu baru gitu, itu semua happy. Anak baru menikah happy gitu. Karena sesuatu hal. Tapi kalau sukacita itu buah dari hubungan. Bapak Ibu baca deh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu apa? Salah satunya adalah joy atau sukacita. Jadi mau menikmati berada di bawah kasih karunia atau anugerah, pilihlah sukacita. Tapi sukacita nggak pakai shortcut, Bapak Ibu. Namanya bangun hubungan harus tiap hari, tiap saat gitu ya. Jadi karena sukacita adalah hasil dari hubungan, maka tugas kita adalah bergaul akrab dengan Roh Kudus. Sehingga ketika ada tantangan di kehidupan, ada problem dalam kehidupan, kita udah tahu. Kita tinggal pilih hasil dari hubungan kita sama Roh Kudus. Sukacita. Jadi saya akan tutup dengan ini. Bapak Ibu udah tahu penggunaan hukum Taurat dengan benar seperti apa? Bapak Ibu bisa memilih mau berada di bawah hukum Taurat atau anugerah. Harapan saya lewat sharing ini, Bapak Ibu bisa memilih dengan tepat dan menggunakan hukum Taurat juga dengan tepat buat orang-orang yang kita kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kita akan tutup dulu.